Assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi kali ini di live streaming saya bersama Dokter Karina. Teman-teman semuanya yang baru join, halo apa kabar? Assalamualaikum. Boleh untuk say hi dong di komen. Boleh untuk komen di bawah ya, dari mana aja nih. Dan teman-teman kira-kira pada tahu nggak nih topik apa yang akan saya bahas kali ini? Boleh untuk komen di bawah. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak nih topiknya apa? Silahkan untuk komen di bawah. Nanti kita akan sapa-sapa dulu di live streaming saya untuk 1 jam ke depan. Tentunya kita akan sharing mengenai testimoni, kemudian juga pengalaman dan pertanyaan. Boleh banget untuk teman-teman komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa untuk tag temennya untuk kasih tahu gimana kita bisa join bareng untuk live streaming bareng saya. Halo, apa kabar? Ada Mbak Yuna dari Cirebon. Assalamualaikum. Kemudian ada Mbak Maisyarah dari Bekasi. Halo, apa kabar Bekasi? Kemudian ada Mbak Widya. Mbak Widya ini dari mana nih? Karangrayung, Jawa Tengah. Halo, apa kabar? Nah, kemudian ya ada lagi siapa nih, Mbak Hardianti dari Sinjai. Halo, apa kabar? Nah, teman-teman, saya ucapkan selamat datang yang baru join. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di musim pandemi seperti ini. Tetap jaga prokes dan kesehatannya ya. Dan jangan lupa selalu minum detu 2 saset per hari. Jangan lupa selalu memenuhi syarat kalian, karena benefitnya selain untuk kesehatan pencernaan dan juga dia benefitnya adalah menurunkan berat badan. Jadi jangan lupa untuk selalu minum detu. Nah, ini udah banyak juga yang gabung. Ada Mbak Teresa. Nah, halo, apa kabar? Dari Sidoarjo. Hai. Ini Mbak Teresa nggak telat nih, selalu ikut live streaming bareng saya. Ada Mbak Santi dari Jambi. Halo, apa kabar? Kita sapa-sapa dulu ya. Boleh untuk colek temennya. Jangan lupa untuk colek teman-temannya, karena kita akan live streaming kali ini di 1 jam ke depan. Nah, nanti teman-teman saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa follow akun media sosialnya dari Detu, bisa dari Instagramnya dan juga bisa dari Facebooknya. Jadi jangan lupa di follow ya, karena banyak info menarik dan penting di situ tentunya yang selalu diupdate oleh kami, yaitu mengenai gizi, bisa dari mitos atau fakta, dan juga cara-cara yang jitu, gimana sih cara diet yang bagus, makanan yang bagus, karena kami itu juga dari ahli gizi juga ya. Jadi selain dari dokter juga ahli gizinya ada. Jadi kalau misalkan mau konsul langsung, bisa langsung konsul di admin Detu gitu ya. Kalau mau beli juga bisa langsung ke stokis-stokisnya, semua tersebar di Indonesia. Oke, dari mana aja nih? Aku sambil sapa-sapa lagi. Ada Mbak Yuliatin dari Sidoarjo. Halo, apa kabar? Nah, untuk teman-teman, karena kita lagi ngadain ngadain challenge dari before afternya, jadi kita buat nanti kita adain challenge-nya itu buat video semenarik mungkin before after. Jadi pengalaman kalian itu bisa kurus seperti apa yang menarik dengan resolusi yang sudah ditetapkan persyaratannya. Silahkan untuk ikutan, karena hadiahnya jutaan rupiah tentunya. Jadi nggak nyesel untuk ikut. Siapa tahu kalian salah satu yang beruntung dari sini. Oke, ini dari Sinja. Adakah dok stokisnya? Mungkin langsung tanya ke admin aja ya. Kalau untuk mau beli langsung atau konsul langsung bisa gitu ya. Oke, ini teman-teman udah banyak juga yang gabung ya. Silahkan untuk colek-colek teman-teman yang lain. Kita mulai mungkin 5 menit lagi aja sambil nungguin. Kira-kira udah tahu belum ya topik apa yang bakalan saya bahas di sini? Nah, bisa komen di bawah.
Dan teman-teman yang lain nanti setiap minggunya pasti akan diumumkan untuk pemenang dari pertanyaan terbaik, testimoni terbaik, dan juga pengalaman yang menarik banget. Bisa komen di bawah karena nanti pasti ada door prize cantik dari kami yang tentunya akan diumumkan setiap minggunya. Jadi silahkan untuk komen di bawah, yang aktif pasti selalu dihargai dari kami dapat door prize cantik. Jadi jangan lupa untuk selalu ikutan testimoninya. Mungkin saya paling suka baca-baca testimoni dan juga pengalaman dari teman-teman ya. Jadi saya ikut senang kalau misalkan ada teman-teman yang berhasil untuk menurunkan berat badan, dan juga caranya gimana menjaga maintenance dari berat badan yang ideal. Nah, kali ini saya kasih tahu aja. Jadi gimana sih topiknya adalah gimana sih caranya untuk kita menurunkan perut buncit, menurunkan dan mengurangi perut buncit. Dan kira-kira perut buncit itu karena apa sih, faktornya apa aja, nanti aku akan bahas satu persatu. Oke, dan dari mana aja nih? Ada Mbak Susi dari Jambi, halo apa kabar? Nah teman-teman, ini udah banyak juga ya. Nah kita mulai aja. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain join, kita akan mulai mengenai perut buncit. Perut buncit ini masalah yang sering dihadapin, nggak laki nggak perempuan sama aja ya. Jadi permasalahannya adalah perut buncit. Dan perut buncit sendiri kalau dalam bahasa medis namanya obesitas. Nah obesitas itu sendiri biasanya ada dibagi dua ya, obesitas yang sentral dan general. Apa sih dok bedanya untuk obesitas sentral dan juga obesitas general? Kalau obesitas yang general berarti dia gendutnya menyeluruh rata gitu. Kalau obesitas sentral itu hanya pada bagian perut saja. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, untuk faktor-faktornya sendiri sebenarnya banyak. Faktor-faktor terjadinya obesitas sentral atau perut buncit itu banyak, terutama dari kebiasaan lifestyle. Lifestyle itu yaitu biasanya pekerjaan yang tidak terlalu banyak membutuhkan gerak ataupun aktivitas. Contohnya bisa saja sekretaris, kan pekerjaannya duduk aja ya. Jadi untuk gerak tuh sangat minimal banget. Nah itu salah satu pekerjaan yang sedentary lifestyle, sedentary maksud saya. Terus kadang juga dia konsumsi atau pola makannya biasanya itu yang mengandung ada 3 ya. Biasanya yang pertama adalah yang mengandung banyak atau tinggi karbohidrat. Biasanya kalau per gramnya karbohidrat itu 17 kalori. Kalau untuk lemak, nah lemak ini paling tinggi sebenarnya, yaitu 38 kalori per gramnya. Kemudian ada lagi nih yang nggak kalah penting, tapi biasanya jarang ya di sini, jangan sampai. Itu adalah pengonsumsi alkohol atau dia suka minum alkohol, minuman mengandung alkohol. Ini sebenarnya minuman mengandung alkohol ini pun juga sangat tinggi. Makanya kenapa banyak orang yang suka minum alkohol itu perutnya buncit. Jadi kalori dia kan tinggi gula ya sebenarnya. Untuk alkohol kan difermentasi dan lain-lain. Nah itu kenapa dia biasanya memang kelebihan dari kalori itu akan disimpan di dalam subkutan kulit gitu ya teman-teman. Kemudian dari ketiga makronutrien itu biasanya memang sering terjadi perut buncit kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang bagus. Karena kenapa? Untuk perut buncit sendiri kan banyak banget seperti multifaktoral gitu ya. Faktornya tuh banyak banget selain yang saya sebutkan tadi. Bisa juga untuk genetik loh sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya udah pola makan bagus, kemudian juga menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan lemak, tapi untuk olahraga juga udah bagus ya, dan lain-lain sudah ditunjang dengan baik. Tapi ternyata memang genetik bisa, tapi biasanya jarang sih untuk itu. Ataupun kadang yang punya bakat dengan
orang tua yang mungkin besar dan anaknya menurun, maka dari itu harus benar-benar dijaga nih, karena genetik juga berpengaruh ternyata di sini. Nah, kemudian ada juga faktor lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi faktor dari pekerjaan, kemudian makanan dan lain-lain. Itu salah satunya. Kemudian obesitas sentral ini sendiri bisa dihitung, yang dulu pernah saya jelaskan ya, yaitu dengan IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh di sini caranya yaitu kita harus tahu dulu untuk mengetahui berat badannya berapa, kemudian tinggi badannya berapa. Nah, itu nanti bisa dimasukkan dalam rumus, yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan, itu nanti dalam hitungan dijadikan meter ya, jangan senti. Itu nanti bisa dikategorikan kira-kira dia masuk ke underweight, kemudian ataukah dia normal, kemudian apakah dia masuk ke obesitas, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi, obesitas ini dikarenakan kondisinya karena pemasukan energi yang terlalu banyak dengan penggunaan energi yang terlalu sedikit. Jadi memang kalau misalkan teman-teman dulu ya, saya pernah menjelaskan juga ada yang namanya defisit kalori, maintenance kalori, dan surplus. Kalau mau defisit kalori otomatis ya aktivitasnya harus lebih banyak daripada apa yang dimasukkan. Jadi teman-teman bisa secara logika aja sih, nggak usah terlalu berat untuk mikir gimana caranya. Tentunya harus menghitung kalori yang masuk dengan aktivitas fisik kita. Kalau misalkan sebenarnya aktivitas fisik kita itu sendiri itu bisa dibagi menjadi 3 ya, aktivitas fisik yang ringan, kemudian yang sedang atau yang berat, kayak gitu. Dan itu memang harus korelasi atau kaitkan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai terlalu banyak makanan yang masuk terus kita mager, geraknya aja jarang gitu ya. Itu tentu saja akan terjadi kalori yang surplus. Kalori yang surplus itu yaitu kalori yang nantinya akan berlebihan di dalam tubuh, yang nantinya pastinya akan dia ditimbun di dalam subkutan kulit. Subkutan kulit itu bisa, kalau laki-laki itu biasanya massa ototnya kan lebih banyak daripada massa lemak. Nah, yang jadi masalah adalah pada perempuan ini. Biasanya pada perempuan itu ditimbunnya di bagian perut, kemudian di bagian lengan, paha, dan lain-lain ya. Jadi itu yang sangat sulit. Itu nggak gampang loh untuk dia akan membakar. Misalkan kita jogging ataupun olahraga apa aja ya, itu nanti nggak gampang. Kalau udah dia kesimpan pasti tubuh cari alasan gimana caranya dia bisa membakar kalori cadangan di dalam subkutan. Jadi kalau cuma olahraga atau aktivitas fisiknya itu seimbang-seimbang aja, dia nggak akan ambil lemak cadangan ya, dia akan tetap pakai kalori yang kita makan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah saya kasih tips sebelumnya itu, bahwa kita bisa defisit kalori atau defisit lemak dengan cara kita harus olahraga tapi jangan makan dulu, jangan memasukkan suatu kalori sehingga tubuh kita itu ada alasan untuk mengambil cadangan makanan. Jadi teman-teman, saya kasih tipsnya di sini bisa untuk makannya setelah olahraga di jeda waktu. Jadi misalkan pagi olahraga aja dulu, olahraga mungkin 2 jam kemudian baru makan. Karena dengan cara seperti itulah tubuh kita bisa untuk membakar kalori ya. Kemudian tips yang kedua yaitu minum sebelum makan. Jadi minum dulu. Jadi ada perasaan kenyang yang sebelum kita makan terlalu banyak tuh udah ngerasa kenyang kayak gitu. Itu salah satu tipsnya. Kemudian itu tadi salah satu topik mengenai obesitas ya, dan gimana sih cara menurunkannya. Itu tadi beberapa hal yang sudah saya masukkan atau kasih
tipsnya di teman-teman. Selain itu juga olahraga yang fat burning zone. Di sini memang olahraganya diusahakan olahraga-olahraga yang bisa membakar lemak tubuh. Contohnya yaitu olahraga misalkan bisa sepedahan, kemudian treadmill. Ini treadmill luar biasa juga sih, dia bisa menurunkan kalori ya. Kemudian ada juga seperti jogging tuh lebih cepat banget gitu, kalori bisa terbakar 400 kalori hingga beberapa kalori, tergantung lamanya, tergantung juga berapa kilo yang ditempuh. Nah itu nanti bisa dijadikan salah satu tips yang mempercepat dari penurunan lingkar perut ataupun dari perut buncitnya. Itu salah satu tipsnya ya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah sebenarnya dari kuantitas dan kualitas tidur. Sebenarnya itu sih, karena kita tahu kalau kelebihan tidur juga nggak baik, kemudian kekurangan tidur juga nggak baik. Tapi yang sebenarnya lebih ditekankan sendiri, jangan sampai kekurangan tidur ya. Kekurangan jam tidur itu nggak bagus, karena memang 2 kali lipat lemak tubuh kita akan meningkat. Di sini proses tidur sendiri memang sangat-sangat penting. Kenapa kita butuh tidur yang sangat efektif? Di sini tidur itu merupakan proses di mana badan diistirahatkan. Di situ terjadilah proses pembakaran kalori, pembakaran dari lemak bisa, kemudian juga regenerasi sel-sel yang sakit, sel-sel yang harusnya mati itu diregenerasi. Maka setelah kita bangun fresh, sel-sel yang baru mulai bekerja. Kita harus tetap memberikan space, memberikan nafas untuk sel-sel kita agar tetap bisa beristirahat dan bisa beregulasi dengan baik. Maka dari itu kenapa penting banget untuk tidur. Teman-teman kadang menyepelekan hal ini karena memang ya mungkin kadang ada yang berpikir tidak ada pengaruhnya, tapi ternyata salah. Tidur itu salah satu juga kenapa ternyata bisa untuk proses peningkatan atau mempercepat terjadinya penurunan dari lemak tubuh gitu ya teman-teman. Itu tadi kira-kira topiknya singkat, padat dan jelas. Dan kira-kira teman-teman kalau mau bertanya silahkan, karena di sini kayaknya udah banyak yang mau tanya ya. Oke, kita sama scroll. Boleh untuk teman-teman silahkan yang masih belum jelas silahkan untuk bertanya. Ini aku sambil scroll ya teman-teman. Ini udah banyak yang hadir, alhamdulillah. Oke, ini sambil, kalau misalkan udah ke scroll bisa untuk dikopas di bawah ya, karena ini boleh untuk sesi untuk tanya. Ini aku sambil scroll dulu ya. Ternyata ada dari Sidoarjo hadir, ada Mbak Nur Hayati, kemudian ada Mas Slamet. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Boleh untuk colek-colek teman yang lain, karena ini agak sulit ya, aku scrollnya bentar. Oke. Ini ada Mbak Nur Hayati mau menanyakan, mau tanya, kok pertama minum detu pas mau tidur paginya langsung bisa BAB, kemudian di hari kedua dan seterusnya nggak BAB, itu kenapa ya? Nah kita harus tahu dulu setelah untuk minum detunya itu berapa saset, dan setelah hari kedua ketiga kira-kira dosisnya masih sama nggak. Kalau misalkan memang lancarnya pada saat hari pertama saja, mungkin harus ditingkatkan dosisnya ya, bisa 2 saset. Kalau nggak ada keluhan maksimal 3 saset. Kalau hanya untuk maintenance pencernaan bisa 1 sampai 2 saset, karena itu juga tergantung metabolisme setiap orang ya. Kalau misalkan bagus untuk metabolismenya, bisa hanya dengan 1 saset sudah lancar. Tapi kalau misalkan memang 1 saset nggak ngaruh apa-apa, itu kan juga tergantung dari kita kembalikan ke metabolisme setiap orang. Bisa 2 saset gitu ya Mbak Nur Hayati. Boleh untuk ditanyakan kalau masih bingung.
Oke, ini ada Mbak Lina ya. Jadi gendutnya karena KB, berarti ada, kalau KB itu kan ada banyak ya. Ini mungkin KB yang hormonal. KB hormonal itu bisa KB suntik, KB pil, bisa juga KB yang ini ya, implan bisa sih. Ada kandungan implan yang kandungannya dari hormonal. Nah, ini memang kita tahu di dalam tubuh manusia, terutama di dalam tubuh pada perempuan, itu ada yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen di sini ini ada kaitannya dengan ini regulasi atau produksi dari lemak. Selama kita punya hormon estrogen, tentu saja kulit akan kencang, kemudian tidak akan terjadi osteoporosis dan lain-lain. Sebenarnya hormon itu sangat penting. Tapi di lain sisi, kalau misalkan ada hormon yang terlalu banyak di dalam tubuh, tentunya dia akan terjadi proses peningkatan produksi lemak juga ya. Maka dari itu, kalau misalkan KB-nya, kalau di sini lebih ke cross check sih, biasanya bisa konsultasi ke bidan ataupun juga dokter bisa. Nah, di sini kalau misalkan KB-nya itu udah bagus, udah cocok, sebenarnya dilanjut nggak apa-apa dengan cara kita lebih menekankan ke pola makan dan juga olahraganya aja. Tapi kalau misalkan di situ KB-nya nggak cocok, misalnya tambah gemuk, berarti itu kan yang nggak cocok dengan KB-nya. Nah, itu bisa teman-teman konsultasikan ke bidan ataupun ke dokter itu untuk mengganti KB-nya aja gitu ya. Jadi jangan yang hormon. Sebenarnya banyak KB yang tidak hormonal, tapi memang effortnya untuk KB itu sendiri jangkanya lebih lama sih. Jadi di situ kekurangannya. Karena kalau misalkan IUD kayak gitu bisa 5 sampai 10 tahun. Jadi penundaannya lebih lama. Mungkin yang jadi teman-teman pikirkan di situ. Tapi non hormonal dia nggak akan ada efek gendut dan lain-lain. Karena KB hormonal sendiri selain ada efek gendut, dia bisa ada terjadinya akne ataupun jerawat ya. Jerawat bisa, kemudian juga flek-flek di dalam kulit bisa. Jadi salah satu minusnya kalau menggunakan KB yang hormonal seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau misal ada yang nggak jelas bisa tanya lagi. Oke. Nah, ini Mbak Nur Hayati. Jadi memang untuk tidur sendiri memang berpengaruh. Masih ada baby ya. Jadi mungkin lebih maksimal lagi ketika anak sudah mungkin mulai beranjak dewasa, mungkin beranjak umurnya mungkin udah 6 bulan ke atas, mungkin baru bisa ya untuk lebih konsisten untuk dietnya dan juga menjaga pola tidurnya, mungkin akan lebih berkurang begadangnya gitu mungkin ya. Oke, itu salah satu tadi kenapa kok tidur itu memang berpengaruh di dalam regulasi tubuh. Nah, ini Mbak Tika, tadi saya sudah jelaskan kalau memang ternyata begadang itu berpengaruh banget untuk kesuksesan diet teman-teman gitu ya. Karena kenapa? Tadi sudah saya jabarkan berkaitan dengan regenerasi sel, hormon-hormonnya itu akan diregulasi. Maka dari itu kenapa kok banyak teman-teman yang masih pola makannya bagus, olahraganya bagus, tapi nggak turun-turun, ternyata metabolismenya nggak dibenahi, ternyata tidurnya nggak dibenahi gitu ya. Tentu salah satu hal-hal yang penting yang kadang masih di orang-orang yang masih belum tahu gitu ya. Oke, ini sambil aku baca-baca. Nah, ini ada Mbak Maisyarah. Dok, mau tanya, kalau pasca melahirkan SC, kapan waktu yang tepat untuk olahraga dan memulai program diet lagi? Jadi kalau untuk olahraga, apalagi baru sesar ya, itu benar-benar harus setelah selesai kontrol ya. Selesai kontrol, jahitan sudah kering semuanya, baru boleh angkat-angkat. Apalagi kita baru SC nih, angkat bayi aja masih ada waktunya gitu ya, angkat dedeknya itu. Maka dari itu kalau untuk khusus untuk
perempuan yang baru sesar melahirkan itu harus benar-benar konsul ke spesialis OB-GYN juga ya. Bisa juga konsultasinya kalau untuk program diet itu kan, kalau diet itu pastinya menjaga makanan. Kalau kita nanti pilih-pilih makanan atau kadang mengurangi porsi makan, tentu saja untuk bekas jahitannya nggak kering, nggak cepat kering, karena makanan yang konsumsi juga kan nggak ini maksimal. Tapi kalau dengan menggunakan detu ini tidak akan mengurangi nutrisi makanan ya gitu, karena di sini kalau hanya untuk menjaga maintenance dari kesehatan pencernaan itu dengan 1 saset pun masih bisa gitu ya. Jadi bukan yang program diet langsung, karena kalau untuk minum detu pun biasanya dimulai dari 6 bulan setelah anak MPASI itu baru boleh minum detu gitu ya. Nah untuk program dietnya bisa kalau sudah diperbolehkan mulai olahraga kan, karena diet juga pasti butuh olahraga ya, itu tentu saja konsultasi dengan spesialis OB-GYN, terutama kalau jahitannya sudah rapi dan sudah kering, itu tentu saja boleh gitu ya teman-teman. Halo, apa kabar Mbak Durotus dari Gresik? Halo. Kemudian ini ada Mbak Lia. Kalau diet untuk ngecilin paha aja gimana sih dok? Bisa pakai detu juga nggak sih? Kalau sebenarnya detu itu kan sebenarnya pelengkap serat, tapi fungsinya banyak banget teman-teman ya. Jadi dia itu kan serat itu fungsinya juga dia akan menahan rasa lapar, agak memperlama pengosongan lambung ya. Kemudian juga banyak banget fungsi yang lain yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kalau hanya untuk mengecilkan paha sebenarnya bisa, tapi diimbangi dengan olahraga yang khusus untuk mengecilkan paha. Jadi teman-teman sebenarnya dengan menjaga pola makan pun itu bisa kok untuk lemak-lemak di dalam tubuh, terutama yang dominan mungkin di paha, perut, dan lengan, itu bisa akan turun sendiri dengan cara maintenance pola makan, dan juga ditambah dengan kita olahraga yang khusus untuk mengecilkan paha. Di situ banyak, di YouTube banyak bisa di searching, karena aku sendiri juga tipe yang kayak olahraga di rumah aja, apalagi lagi pandemi seperti ini, tentunya kita menjaga kesehatan. Itu bisa kalau hanya di bagian mungkin saya di bagian paha gitu ya. Di bagian paha pasti ada olahraga khusus untuk untuk melatih otot paha agar lebih kencang, nggak kendur kayak gitu ya. Jadi bisa untuk kalau detu tentu saja bisa, dan juga bisa diimbangi dengan olahraga gitu. Oke, itu mungkin jawaban dari saya Mbak. Mungkin kalau misalkan masih bingung silahkan untuk tanya. Dok, ini ada Mbak Wira ya. Dok mau bertanya, punya konsumen cowok perutnya buncit, pengen diet tapi cuma ngecilin perut saja, apakah itu bisa membantu? Tentu saja, karena testimoni kami udah banyak yang perutnya buncit dengan olahraga maupun tidak olahraga itu turun berat badannya, terutama yang sering terlihat itu perutnya ya kempes gitu. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, karena di sini terutama untuk perut buncit itu detu insya Allah bisa membantu untuk menurunkan, mengempeskan perut buncit. Dan juga jangan lupa, karena masih banyak nih yang bertanya, kalau misalkan nggak pakai olahraga bisa nggak dok? Bisa, kalau misalkan metabolismenya jenengan-jenengan ini lancar dan nggak ini ya, maksudnya nggak yang jelek kayak gitu. Tapi kalau metabolismenya jelek itu harus diimbangi dengan peningkatan agar metabolisme membaik dengan cara olahraga, makanannya bergizi seimbang, dan juga banyak hal-hal seperti tidur harus cukup, kemudian jangan begadang ya, kemudian hal-hal yang lain yang kiranya bisa meningkatkan dari kualitas metabolisme kita gitu. Jadi itu tadi bisa ya jawabannya. Oke, ini ada Mbak Sumi. Untuk ibu menyusui boleh nggak dok konsumsi detu? Bayi
udah mau 1 tahun. Oh iya, kalau bayinya udah mau 1 tahun, tentu saja boleh ya, dosisnya bisa 1 sampai 3 saset maksimal per hari. Jadi untuk yang sudah menyusui, batasnya kan 6 bulan, itu boleh sampai 3 saset maksimalnya, karena dosis itu sesuai dengan peraturannya maksimal 3 saset ya. Kalau misalkan dengan 1 saset 2 saset sudah bisa penurunan berat badan, nggak masalah, nggak harus maksimal 3 saset gitu ya. Oke, ada lagi nih yang bertanya. Sambil scroll ya. Ini ada Mbak Nur Hayati mau tanya, saya kan minum pil KB pas di jam 7 malam, kemudian di jam 9 malam aku minum itu. Amankah untuk KB? Saya takut luntur KB-nya saya sama itu. Oke. Jadi itu kan ada jaraknya jam 7 sama jam 9. Jadi kalau dari saya pribadi menyarankan memang harus dijeda, karena kan kita nggak tahu tuh, dan juga belum ada penelitiannya kalau misalkan interaksi itu dengan obat tertentu ataupun dengan KB dan lain-lain. Maka dari itu untuk menjaga efektivitas dari obat tetap harus dijaga. Boleh kok 2 jam, jadi nggak ada masalah. Itu yang dianjurkan memang harus dijeda. Malah 2 jam itu kan udah lumayan cukup ya waktunya. Jadi tentu saja dilanjut aja Mbak, karena itu sudah benar. Oke, ini ada Mbak Kirana. Dok, mau tanya, customer saya diduga punya penyakit usus CA. Apa ini? Usus apa nih? Nah, perutnya udah buncit juga keras. Kalau dikasih detu gimana solusinya? Kanker usus ya maksudnya? Kalau kanker usus nggak? Sebenarnya kalau kanker usus sendiri ya, sebenarnya kan memang salah satu manfaat dari kita mengonsumsi serat itu adalah menghindari ya. Tapi kalau sudah ada misalkan sudah ada penyakitnya, itu nggak ada masalah sih. Jadi tetap mengonsumsi nggak apa-apa. Tapi dengan dosis yang minimal, yaitu 1 saset. Karena biasanya pada pasien yang pada pasien yang sudah mengalami kanker usus ya, itu biasanya sangat sulit makanan itu keluar. Biasanya dia itu terjadi konstipasi ataupun kadang malah yang diare ya. Kadang tuh kayak gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya mengonsumsi serat yang cukup itu penting loh, meskipun kondisi mungkin ya sudah ada penyakitnya kayak gitu. Tapi dosisnya cukup 1 saset aja, jangan berlebihan ya gitu. Beda kalau untuk yang pengen menurunkan berat badan, untuk dosisnya sendiri berbeda gitu ya teman-teman. Nah, untuk ada Mbak Meliana. Oke, ini pertanyaan yang sudah pernah saya bahas ya. Jadi untuk minum es apa bisa membuat perut buncit? Oke, jadi es sendiri, es itu kan sebenarnya air putih atau air mineral, yang dia mungkin yang berbeda adalah suhunya di bawah suhu ruangan, bisa 0 derajat, 3 derajat, itu udah dingin dan lain-lain. Maka dari itu sebenarnya kan untuk bahan atau komposisinya sendiri kan nggak ada apa-apanya ya, nggak ada bahan gula, bahan sirup dan lain-lain, kecuali air gula, air madu dan lain-lain, itu pasti ada kalorinya. Tapi kalau untuk air es sendiri kan 0 kalori. Maka dari itu sebenarnya yang stigma teman-teman mungkin ya, mungkin air es bisa kali ya membekukan lemak, jadi lemaknya sulit turun kayak gitu. Itu sebenarnya adalah mitos. Yang benar, es itu
tetap 0 kalori teman-teman, jadi tidak akan menyebabkan perut buncit, kecuali es yang dikasih rasa-rasa itu pasti mengandung kalori, jadi itu yang bisa bikin jadi perut buncit ya teman-teman. Mungkin itu jawabannya, bisa untuk ditanyakan lagi kalau misalkan teman-teman masih bingung ya. Oke. Sebentar. Oke, ini aku sambil ini ya, sapa-sapa teman-teman dulu. Ada Mbak Anissa Nasa, assalamualaikum Bu Dokter Pemalang hadir. Waalaikumsalam, apa kabar Pemalang? Selamat datang, selamat udah makasih udah join ya di live streaming saya kali ini. Boleh untuk teman-teman untuk mention teman-teman yang lain yang mungkin belum gabung, silahkan boleh untuk colek-colek teman yang lain ya. Ini ada yang bertanya lagi. Ada Mbak Sumiati yang bertanya, nggak ada efek ya dok buat si dede bayinya? Sebenarnya nggak ada efeknya sih, karena kita kan kandungannya mungkin yang ditakutkan nanti berat badan adiknya turun atau gimana ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya untuk adiknya, karena memang lebih ditekankan sekali lagi kandungan detu itu aman. Jadi kandungannya adalah ekstrak dari sayur dan buah-buahan dan juga herbal yang kiranya fungsinya itu memang yang dibutuhkan dalam tubuh gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk adiknya, tentu saja nggak ada efek untuk adiknya gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya, ada Mbak Umi. Dok, kalau berat badan kita udah turun ideal, apa tetap konsumsi detu atau berhenti? Terus cara mencegah biar nggak gampang gendut lagi gimana? Nah, sebenarnya kalau berat badannya udah ideal, nggak ada efek ketergantungan ya dari detu mau dihentikan mau lanjut ya. Tapi kita kan tetap butuh tuh yang namanya serat ya. Serat, kita butuh serat per harinya, pasti kita butuh serat. Maka dari itu kalau saya menganjurkan tetap mengonsumsi detu, tapi dengan dosis yang maksimal minimal saja gitu ya, karena kita harus tetap menjaga kelancaran dari pencernaan kita, kesehatan dari pencernaan kita. Jadi untuk berat badannya tetap ideal gitu ya. Terus cara mencegah biar gak gampang gendut, tentu apapun yang berlebihan itu gak akan baik. Maka dari itu kita tetap harus jaga pola makan aja. Untuk olahraganya tetap dilakukan gitu ya. Oke, ini kok sambil ini ya teman-teman, sambil scroll. Ini ada yang bertanya, dok, detu bisa dikonsumsi sama yang punya riwayat jantung, boleh nggak sih dok? Minta penjelasannya. Oke, jadi untuk pasien atau teman-teman customer ya yang punya riwayat jantung. Riwayat jantung itu karena biasanya kan kenapa dia sakit jantung sih? Nah, sakit jantung itu kan sebenarnya kalau di logika karena adanya penyumbatan ya. Jantungnya lelah, terjadi penyumbatan. Penyumbatan bisa karena lemak ya. Jadi kalau teman-teman balik di logika lagi, kita mengonsumsi serat fungsinya adalah anti kolesterol. Sayur, buah semuanya itu anti kolesterol. Balik lagi, kalau misalkan dia itu minum detu, malah benefitnya adalah menurunkan angka ini rekuren jantungnya, kekambuhan kan, karena untuk penyakit jantung itu sendiri bisa terjadi serangan kedua, ketiga, keempat ya.
Nah itu untuk maintenance, menjaga gizinya juga, minum detu, dan juga pastinya akan menurunkan kolesterol secara berangsur-angsur. Jadi itu tadi manfaatnya, balik lagi banyak banget manfaatnya ya. Jadi tentu saja customernya boleh untuk mengonsumsi detu, nggak ada masalah. Kecuali, saya jelaskan sekali lagi, kecuali pada penderita gagal ginjal. Pada sakit ginjal itu tidak diperbolehkan karena banyak kandungan detu itu yang ada urin asidnya, kandungan asam uratnya ada beberapa sayur-sayuran yang mengandung. Dan di situ biasanya pada penderita chronic kidney disease atau gagal ginjal itu terjadi penumpukan asam urat, maka dari itu nanti malah memperparah ya, gitu teman-teman. Mungkin kalau masih bingung silahkan langsung konsultasi ke admin, itu bisa langsung ke saya juga bisa gitu. Iya dong. Nah ini ada Mbak Meliana. Kalau untuk minum alkohol mempengaruhi kinerja detu untuk program diet, tentu saja dia akan satunya kita minum detu untuk menurunkan, mengikat lemaknya ya, bukan mengikat sih, lebih ke menurunkan lemak, kandungan lemak. Kita minum alkohol kan kandungan lemaknya 2 kali lipat ya, tentu saja itu nanti sama aja gali lubang tutup lubang, tentu saja itu akan jadinya nggak efektif, harus dihentikan atau dikurangi. Untuk yang masih mungkin adiktif atau kecanduan itu bisa untuk dikurangi kadar alkoholnya ya, karena itu sama aja bohong. Kalau kita misalkan program dia dengan detu terus juga alkoholnya misalkan masih minum, itu nanti sia-sia kita minum detunya. Oke, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab nggak ya? Ini ada Mbak Mushop. Oke, dok, saya kemarin sempat kena kolesterol tinggi, baik banget, sampai nggak bisa jalan. Apa masih bisa konsumsi detu? Tentu saja bisa ya. Agak sulit ya, karena kan gini, kalau teman-teman tahu sebenarnya untuk kolesterol itu gejalanya apa sih? Kadang masih ada yang bertanya mengenai pertanyaan gejala kolesterol tinggi, gejala asam urat tinggi gitu ya. Nah untuk kolesterol tinggi biasanya keluhannya adalah sakit linu semua di badan ya, tengkuk berat, bagian leher sini berat ya, itu salah satu ciri-cirinya. Bisa saja kalau misalkan teman-teman udah kolesterolnya udah tinggi, buat jalan aja sulit gitu, memang seperti itu. Cuman bedanya dengan kalau asam urat kadang amburadul nih, nggak bisa membedakan kalau asam urat seperti ini, kolesterol kayak gini. Kalau asam urat biasanya pada bagian jempol tangan, kaki, dan dia seringnya menyarang di situ. Jadi asam uratnya mengendap di situ, yang nantinya bisa kalau menjadi GOUT, penyakit GOUT itu penyakit asam urat yang sudah levelnya tinggi, itu akan tulangnya terkikis, lama-lama tulangnya akan rapuh gitu ya. Itu yang bisa komplikasinya bisa sampai ke situ gitu. Nah itu tadi gejala yang sudah saya jelaskan dari asam urat maupun kolesterol. Kalau untuk konsumsi tentu saja konsumsi aja nggak apa-apa ya, karena memang kandungan detunya itu kan ada kandungan yang seledri, anti kolesterol. Jadi ada kandungan itu yang bisa menyebabkan penurunan dari angka kolesterolnya. Karena banyak juga teman-teman yang berhasil menurunkan kolesterol. Dari testimoni-testimoni yang sudah saya baca, kan saya sering banget ya untuk review teman-teman gimana sih setelah minum detu, apakah ada pengurangan gejala, mungkin yang sehat tambah sehat, yang sakit mungkin ada penurunan dari keluhan gitu ya. Itu banyak teman-teman yang sudah berhasil untuk menurunkan kolesterol. Oke, untuk konsumsinya baik berapa kali sehari, karena saya juga masih program hamil.
Kalau program hamil, apalagi program hamil ya, program hamil boleh banget loh untuk minum detu, karena kita mencukupi nutrisi kita itu tentunya nggak cuma dari karbohidrat, protein, lemak, tapi juga dari serat, vitamin, dari serat, kemudian juga dari buah-buahan, sayur-sayuran, kandungannya kan banyak ya. Nah itu tentu saja malah boleh. Untuk promil sendiri saya menyarankan boleh mengonsumsi detu 1 saset ya. Jadi itu tadi jawabannya. Oke. Oke, itu tadi Mbak Meliana, bisa untuk dijelaskan ke temennya, apalagi itu terpaut dengan pekerjaan ya. Pasti pekerjaan itu kan nggak bisa dihindari begitu saja gitu ya. Itu bisa dikasih pengertian dan juga bisa untuk mungkin mengurangi ya, karena banyak banget teman-teman yang atau pasien-pasien saya yang sebenarnya bisa dilihat dari postur tubuh, dia itu perutnya buncit, masih muda, harus ditanyakan riwayat alkoholnya gimana sih, masih sering minum alkohol apa enggak. Dan untuk mempercepatnya itu memang olahraga sih, olahraga cepat banget, diimbangi dengan minum detu dan juga makanannya harus yang seimbang gitu ya. Oke, itu tadi teman-teman. Ada lagi yang bertanya, Kak, aku belum tahu ini ada testinya, boleh untuk sharing dong testi dari teman-teman. Tadi ada beberapa sih, cuman saya pengen tahu lagi dong, ada testimoni nggak nih. Dan juga saya ingatkan sekali lagi, aku nggak bosan untuk selalu mengingatkan, jangan lupa untuk ikutan challenge-nya Detu lagi ngadain challenge before afternya ya, before after Detu melalui video yang menarik banget. Silahkan untuk buat video yang semenarik mungkin, karena nanti akan dipilih siapa yang terbaik untuk bikin videonya, dan nanti akan memenangkan jutaan rupiah. Tentunya bisa untuk teman-teman gunakan apa aja. Jadi jangan lupa, jadi selain kita sehat, tentu saja ada bonusnya loh dari Detu. Silahkan untuk ikutan ya. Dan juga karena di sini saya juga cari teman-teman yang aktif di live streaming saya, bisa untuk bikin pertanyaan yang semenarik mungkin atau testimoni yang semenarik mungkin. Pengalamannya bisa di-sharing ke teman-teman yang lain yang belum pernah coba Detu. Jadi biar paham Detu ini apa sih, kandungannya apa sih, efek sampingnya apa, efeknya apa di tubuh, dan saya masih ragu nggak nih minum Detu gitu ya. Jadi bisa untuk sharing biar teman-teman semuanya jadi nggak penasaran lagi mengenai Detu gitu. Karena nanti di akhir minggunya pasti akan diumumin, akan dapat door prize menarik dari Detu tentunya, jangan lupa ya. Oke, kira-kira teman-teman tadi dari topik yang saya jelaskan mengenai perut buncit ya, perut buncit jadi pertanyaan setiap minggunya, itu kira-kira udah jelas belum ya? Dan kalau misalkan belum jelas di bagian mana, nanti biar saya jelaskan sebelum nanti live streamingnya diakhiri gitu. Kira-kira ada yang bertanya nggak nih? Halo, ini ada Mbak Niswatun dari Gresik ya. Apa kabar Gresik? Ini masih banyak nih yang baru join. Halo, kalau teman-teman kira-kira udah ketinggalan banyak, silakan untuk ini aja, bisa scroll di fanpage-nya Detu, bisa untuk diputar lagi videonya, karena di situ saya sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kiranya sering ditanyakan, bisa untuk di play ulang ya gitu teman-teman. Oke, ada Mbak Afida tuh, jadi suaminya disaranin untuk minum Detu aja dulu deh. Nanti kalau misalkan bingung cara minumnya gimana, terus cara dosisnya kayak gimana,
minum makannya yang benar seperti apa, itu boleh untuk konsultasi langsung di admin kami maupun di dokter officialnya, bisa langsung ke saya, bisa gitu ya. Tapi kadang memang agak slow respon karena kadang kan masih di luar ini kan masih ada jam kerja gitu ya. Boleh langsung Kak, yang fast respon biasanya langsung ke adminnya aja gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalkan masih bingung atau masih menyimpan pertanyaan, banyak pertanyaan, nanti bisa ikutan live streaming saya lagi ya, dan simpan pertanyaannya baik-baik, nanti insya Allah saya akan jawab satu persatu gitu biar teman-teman paham. Oke, bener banget Mbak Fitri, jadi dia tanpa ribet minum aja detu, ya bener banget. Sebenarnya karena detu itu manfaatnya banyak ya, dan komposisinya juga alami, jadi nggak perlu takut deh minum detu ya gitu. Jadi udah banyak juga kan testimoni-testimoni yang sudah berhasil menurunkan berat badan, jadi jangan khawatir karena memang detu ini efek sampingnya minimal, hampir nggak ada sih. Kalau saya pribadi mengonsumsi detu tuh malah di badan enak, bangun tidur seger gitu ya. Terus juga dari segi baunya juga tidak menyengat, juga masih fine untuk diterima, masih enak. Kemudian juga perut jadi merasa kenyangnya lebih lama ya. BAB lancar, BAB pasti dong. Kalau BAB lancar pasti setiap hari pasti BAB. Tapi kalau BAB-nya nggak lancar pasti harus ada pertanyaan, kira-kira metabolisme gimana ya, lancar nggak nih gitu. Oke, itu tadi ya. Oke, dari Mbak Niswatun lebih banyak mengulas perut buncit. Siap, nanti setiap aku live streaming aku selalu nyinggung masalah ini. Dan kalau untuk teman-teman yang masih aduh gimana nih, bingung caranya, itu boleh langsung tanya, karena tadi udah aku bagiin tips-tipsnya gimana sih cara fat burning, cara menurunkan lemak di dalam perut dan lain-lain. Silahkan untuk di play lagi aja nanti live streaming saya, karena di situ ada tips-tips menariknya. Oke. Iya, sama-sama teman-teman semuanya. Terima kasih ya yang udah pada hadir. Jangan kapok lihat muka saya. Nanti kita akan update ilmu dengan topik-topik yang lain yang gak sama tentunya. Jadi biar gak bosen, itu-itu aja. Boleh kok kalau misalkan teman-teman punya topik yang menarik, boleh untuk request. Siapa tahu bisa diangkat jadi topik di live streaming bareng saya gitu ya. Nah, ini ada yang komen lagi nih. Ada Mbak Maisyarah, tahun 2020 sebelum hamil saya program diet dengan detu dan olahraga ringan, dari berat badan 110 turun ke 85 selama 8 bulan. Wow, alhamdulillah ya. Ini luar biasa banget nih. Turunnya berarti udah 25 kilo ya. Nah, 25 kilo. Wow, itu luar biasa sih, pencapaian yang sangat luar biasa ya. Apalagi sebenarnya nggak kalah penting itu adalah niat teman-teman ya. Jadi niat itu nomor satu, niat. Kalau misalkan teman-teman udah kayak menggebu-gebu tapi niatnya nggak ada buat mengeksekusi, actionnya nggak ada, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi ingat, penampilan itu harus tetap dijaga meskipun kita itu sudah ibaratnya di rumah aja, ini tetap harus menjaga penampilan itu penting. Dan juga biar yang nomor satu selain penampilan adalah kesehatan. Kenapa? Karena apapun yang berlebihan, berat badan pun yang berlebihan itu nggak baik untuk tubuh juga capek, kerja tubuh juga capek gitu ya. Jadi untuk menetralkan, untuk meregulasi hormon-hormon yang baik dalam tubuh, metabolisme lancar, tentu saja berat badan harus dijaga gitu ya. Karena semuanya pasti larinya apa yang kita makan, ya itu yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kesehatan itu kebanyakan dari kita pertanyaannya, oh itu kok orangnya itu sehat ya, mungkin makannya memang dijaga, betul-betul dijaga gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi.
Nah, ini dari Mbak Masyarakat, dia pernah dapat door prize lomba kirim video menarik dengan Detu. Nah, itu tadi. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah dapat, silahkan untuk ikutan ya. Oke, karena itu hadiahnya menarik banget loh, jutaan rupiah, nggak kecil. Jadi lumayan kan buat uang apa, buat teman-teman, reward buat teman-teman yang berhasil menurunkan berat badan ya. Iya bener. Sebenarnya dari Mbak Nisa tuh, iya memang sih. Kendalanya di sini karena lebih ke nggak ada niat. Ada niat sih sebenarnya, cuman kayak untuk melakukannya itu agak mager gitu ya, mager. Nah itu kendalanya di situ sih, karena sebenarnya kalau mau yang instan tuh bisa, cuman turunnya naiknya nanti akan lebih cepet sih. Kalau misalkan mau yang instan pasti juga nggak sesuai dengan yang ini. Misal dihentikan obatnya, takutnya nanti akan naiknya terlalu cepat berat badannya. Jadi memang kalau diet itu sebenarnya memperbaiki habit kita, memperbaiki kebiasaan kita. Kalau misalnya teman-teman mau cepet ya bisa, cuman metabolismenya harus bagus, harus menjaga pola makan juga gitu loh. Balik lagi sih gitu. Nah, ini ada dari Jakarta dan juga Masamba, Banyumas. Wow, ya bener juga nih. Banyak banget yang ini ya, ikutan ya. Oke, ini untuk remaja. Nah, untuk remaja biasanya usianya berapa nih? Untuk biasanya kalau misalkan untuk remaja obesitas itu bisa sih konsumsinya 1-2 saset ya bisa lah. Kalau remaja kan kalau usia 16 tahun ke atas kan boleh ya maksimal sampai 3 saset gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mbak Teresa. Jadi jangan lupa, jangan bosen-bosen untuk ikut live streaming bareng saya, karena nanti tentunya kita update ilmu. Jadi dietnya itu bukan diet yang bodoh, diet yang ngawur gitu ya, tapi diet yang pintar, diet yang tahu mana yang harus dihindari, mana yang harus dilakukan gitu. Nah teman-teman, mungkin itu tadi dari saya, karena ini sudah 1 jam ya. Kira-kira kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mengakhiri live streaming kali ini. Nanti kita akan live streaming selanjutnya minggu depan, karena setiap minggunya pasti akan ada live streaming dengan Dokter Karina ya. Teman-teman jangan bosen. Terima kasih yang sudah join. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa selalu mengencangkan niat kita untuk berat badannya turun. Bisa untuk minum Detu 2 saset per hari ya, gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri ya. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, boleh disimpan di minggu selanjutnya, nanti bisa ditanyakan ke saya gitu ya. Terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.